Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sahabat USB yang berbahagia, bertemu kembali pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan tentang frasa libas atau pakaian yang disebut di dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Nah, tepatnya di bunyi potongan ayat itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, uhilla lakum lailatas shiyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Sahabat USB yang berbahagia, ayat ini adalah periode puasa yang terakhir karena ada periodisasi ibadah puasa. Yang pertama, pada periode yang cukup muda, kita bisa menjumpainya di ayat 184. Jadi begitu puasa diturunkan, sahabat USB, puasa itu pilihan. Jadi orang yang mau puasa silakan, orang yang tidak mau puasa ada opsi lain, yaitu dengan membayar fidyah. Kita bisa baca misalnya di antara potongan ayatnya di 184 surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi orang kaya yang mau bayar fidyah dibolehkan. Orang kaya yang bayar fidyah kata Allah fahuwa khairul lah. Tapi kata Allah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Orang kaya yang lebih memilih berpuasa itu lebih baik. Nah, ini periode pertama. Lalu datang periode kedua, periode yang lebih sulit, dan ini adanya di dalam riwayat hadis, bahwa puasa itu start from-nya bukan lagi dari fajar. Kalau berhentinya di waktu maghrib, ya. Tapi dimulainya adalah pada saat seseorang tertidur di malam hari. Jadi ketika dia terbangun, itulah dia start puasanya. Dan terjadi peristiwa di antara para sahabat yang kurang mampu, dia tidak menjumpai makanan yang digunakan untuk buka puasa untuknya dan untuk istrinya serta keluarganya. Saking miskinnya. Lalu sang istri mencoba mencari peruntungan, dia meminta makanan ke rumah orang tuanya, dan setelah dapat, ternyata suaminya udah tertidur, dan kaidahnya tadi adalah orang yang udah tidur nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh berhubungan suami istri. Akhirnya suaminya hari itu puasa tanpa buka, dan dia keesokan harinya puasa nggak pakai sahur. Pada saat bekerja dia pingsan dan dilaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di forum itu Umar bin Khattab mengangkat tangan dan mengatakan, celakalah Umar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, kenapa? Lalu Umar menjawab, Umar berhubungan badan dengan istrinya setelah tertidur di malam hari. Lalu masalah ini tidak dijawab oleh Rasul karena Allah yang menjawabnya dengan 187 tadi itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uhilla lakum lailatas shiyamir rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Al-ayah. Jadi dibolehkan bagi kalian ar-rafath. Ar-rafath itu berkata-kata jorok ya, yang berkonotasinya nanti berhubungan suami istri. Nah, yang menarik di sini saya akan fokus di frasa hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mengapa ada frasa pakaian di sini? Mengapa suami dan istri itu diumpamakan pakaian? Nah, umumnya kita menganggap bahwa pakaian itu hanya berfungsi menutupi aurat. Itu salah satu fungsinya. Menutupi aurat, menutupi aib, kekurangan yang ada pada diri kita, secara fisik tentunya, itu fungsi pakaian. Tapi ketahuilah bahwa fungsi pakaian itu kalau hanya untuk menutup aurat, seseorang bisa memakai apa saja dan tanpa pola. Pakaian itu juga fungsinya adalah zina. Khudzu zinatakum inda kulli masjid di dalam surat Al-A'raf. Jadi zina, perhiasan. Sesuatu yang kita pakai ini enak dilihat, membuat kita pede, itu zina. Dan fungsi pakaian yang ketiga itu membuat nyaman,
menghadirkan ketenangan. Jadi pakaian mahal, tapi dia misalnya payetnya melukai kulit, pasti nggak dipakai. Mahal, tapi ukuran size-nya salah. Dia harusnya pakai L, makanya S. Ya tetap aja nggak dipakai. Jadi yang pertama nutup aurat, yang kedua adalah sebagai zina perhiasan, dia percaya diri dengan itu, dan yang ketiga adalah nyaman, yang keempat melindungi. Karena pakaian itu melindungi dari panas, melindungi dari serangga, dan sebagainya. Nah, ini frasa yang menarik karena Allah ingin menjadikan bulan Ramadan ini momen bagi suami dan istri untuk kembali mentajdid, memperbarui komitmen mereka yang berfungsi sebagai pakaian. Menghadirkan ketenangan, membuat nyaman, membuat suaminya dan istrinya bersyukur, dan juga menutupi aibnya tentunya. Nah, ini tentu di bulan Ramadan adalah momen. Ya, bukan momen untuk ganti pakaian tentunya, untuk memberi pakaian baru, tidak harus. Tapi suami dan istri bisa memperbarui dirinya menjadi pakaian yang nyaman, melindungi, menutupi aib, dan sekaligus membuat pasangan hidupnya percaya diri dan bersyukur. Aku bersyukur menjadi suamimu. Istrinya mengatakan, aku juga bersyukur memilikimu dan menjadi istrimu. Jadi setiap seseorang bangga dan melaksanakan amanahnya sebagai pasangan hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita back to family, menjadikan diri kita berfungsi sebagai pakaian, dan kemudian rumah itu menjadi harmonis, cinta terawat dan berkembang dengan baik, dan akhirnya anak-anak tumbuh dengan penghormatan, kehangatan cinta, dan nilai-nilai kebaikan, pada akhirnya akan menjadi pemimpin yang terbaik di antara orang-orang yang baik. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Jadilah pakaian yang baik, nyaman, tenang, melindungi, dan mengamankan, serta mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.